Dulu Nabi itu pernah kemudian meminta pertolongan, perlindungan yang ketika mau berhijrah ya. Ada salah satu namanya itu kabilah Amir. Bani Amir nerima nih, mengakui kenabian Rasul, menerima Islam, tapi dengan satu syarat, kata Bani Amir. Setelah engkau wafat ya Rasulullah, maka yang akan menjadi penerusmu adalah kami, katanya. Maka Rasulullah menolak. Masalah siapa penerusku setelah aku wafat ya terserah Allah, kata Rasul kayak gitu. Di dalam sistem demokrasi nih, itu sistem ini memberikan kesempatan untuk para penguasa untuk saling mendukung antara satu dan yang lain ya. Mereka bisa saling memberikan kekuasaan. Jadi istilahnya bagi-bagi kue lah. Ya gitu kan? Kenduri. Kenduri. Jadi teman-teman, kembali lagi kita di Kopdar. Ya, insya Allah hari ini kita akan membahas soal buletin kafah terbaru ya. Judulnya itu dalam demokrasi jabatan itu menjadi bancakan. Nah, ini temanya menarik ya. Jadi temanya menarik. Maksudnya dalam demokrasi tadi kan ada katanya bancakan. Bancakan itu apa, Bang? Bancakan itu ya, itu kalau bahasa kitanya tuh khauri, kalau bahasanya khauri atau kenduri. Jadi apa gini loh, apa korelasinya kenduri sama jabatan dalam demokrasi? Nah, ini insya Allah akan kita bahas sesaat lagi. Nah, jadi mungkin ini kita baca sedikit ya pengantarnya ya. Jadi kemarin tanggal 19 bulan 9 itu DPR RI itu mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Salah satu klausul yang diubah itu adalah jumlah kementerian yang akan dibentuk dalam kabinet yang akan datang, eranya rezim Prabowo ya. Yang mana lewat perubahan ini itu kepala negara baru akan dilantik ya pada 20 Oktober nanti, akan bebas membuat kementerian tanpa ada batasan. Nah, dari sini kita kemudian bisa melihat ya bahwasanya dari rencana undang-undang ini itu ada sedikit kayak bahasa kita ini ya, mubaziritas ya. Mubaziritas nggak tuh? Karena gini loh, kementerian yang udah ada aja gitu maksudnya. Ini kayak masih belum tuntas kerjaannya gitu loh. Ini mau ditambah lagi kementeriannya. Ya, kalau teman-teman kayak kemarin lihat ya, ada kementerian pertambangan ya. Soal yang kemarin itu tambang mau dikasih ke ormas. Nah, kemudian juga ada Kominfo ya. Nah, yang mana ini kan nggak tuntas ini problemnya masih. Ya, belum diberikan kepada orang yang ahlinya. Bayangin, masa kita dihack kemarin itu Kominfo, malah memohon kepada hacker. Ya, kalau bisa tolong jangan dihack lah. Siapa itu? Adalah si Pulan itu namanya. Nah, sekarang udah terjerat kasus korupsi. Nah, jadi itu. Maksudnya kementerian yang udah ada aja, ini nggak beres gitu loh. Ini mau ditambah kementerian baru. Nah, makin banyak itu lebaran. Nah, ini maksudnya gimana sih? Kalau misalnya dari teman-teman sendiri ini punya opini menanggapinya ya. Fatur mungkin ya sebagai generasi Z ya, yang lahir tahun 2000 berapa tuh? Tahun 2006 teman-teman. Fatur lahir tahun 2006. Nah, antum lahir tahun roughly 2004. Oh, jangan memudah-mudahkan diri. Tahun berapa, Kopli? 2000. Nah, mungkin Abang pengen dengar dulu nih opini dari Fatur gitu. Silakan Fatur. Baik kawan-kawan semua, bismillah. Kalau menurut Fatur, pertama di dalam sistem demokrasi nih, itu sistem ini memberikan kesempatan untuk para penguasa untuk saling mendukung antara satu dan yang lain ya. Jadi mendukung dalam hal apa? Mereka bisa saling memberikan kekuasaan. Jadi istilahnya bagi-bagi kue lah. Ya gitu kan? Kenduri. Kemudian satu hal lagi, walaupun ya terjadi penambahan kursi jabatan, tapi itu tetap saja di tangan segelintir para penguasa, elit parpol ya. Tidak ada kesempatan untuk rakyat ataupun orang-orang yang ahli di bidang mereka masing-masing gitu. Karena kita lihat seperti Bang Eja bilang tadi, itu ada Kominfo di situ, ada yang mempunyai aturan pertambangan, Kementerian Pertambangan. Itu sembarangan aja tuh. Kasih kesempatan perizinan untuk ormas. Terus Kominfo tadi segampang tinggal bilang tolonglah jangan dihack gitu kan. Nah, ini menurut Fatur sangat sedih sekali ya. Sangat sedih sekali karena terjadi mubaziritas ya. Terjadi pertambahan. Astagfirullah.
Seperti itu tanggapan dari Fatur sendiri. Terima kasih. Ini ya, kalau kita berpikir logika, dengan ada penambahan kementerian baru, divisi kementerian baru, maka akan ada jabatan-jabatan kosong yang baru. Sehingga jabatan-jabatan kosong baru ini nanti kemungkinan akan diisi oleh pendukung-pendukung partai yang kemudian menjadi penguasa pada saat itu. Nah, jadi memang ada beberapa kali negeri kita yang tercinta ini itu menerapkan yang namanya pembentukan zaken kabinet. Nah, jadi pembentukan zaken kabinet itu adalah pembentukan anggota-anggota kabinet yang diangkat tanpa afiliasi dari suatu parpol tertentu. Artinya mereka masyarakat biasa yang punya kompetensi diangkat menjadi anggota kabinet. Nah, kalau itu oke, bagus berarti kan. Nah, tapi menurut peradaban sejarah demokrasi lah ya, itu jarang sekali terjadi. Ya, kabinet yang diangkat dari orang yang memang berkompetensi tanpa terafiliasi oleh parpol tertentu itu jarang terjadi. Ya, jarang terjadi. Yang lebih sering terjadi itu adalah orang-orang yang diangkat, ya, orang-orang yang diberi jabatan melalui afiliasi parpol tertentu gitu. Nah, artinya apa? Dengan adanya undang-undang ini, itu bisa membuka peluang baru bagi kursi jabatan. Nah, ini ngeri teman-teman. Nah, ini mungkin dari Bang masa peralihan, Bang Rafli, Gen Z masa peralihan, mungkin ada opini tersendiri terkait yang kita bahas hari ini. Silakan Bang Rafli. Memang kondisi politik di negara ini ya begitulah, terlalu runyam ya. Mungkin saya ingin beralihkan pertanyaan gitu kan. Pertanyaan. Boleh. Karena terlalu runyam sampai dia nggak tahu lagi mau menanggapi apa gitu. Tapi nggak apa-apa, silakan. Kalau mau tanya boleh. Dalam pandangan Islam, bagi-bagi jabatan ini gimana sih? Nah, bagaimana kemudian kita sebagai Muslim kemudian menyikapi terkait bagi-bagi peluang, bagi-bagi kursi jabatan seperti ini. Kita tahu sendiri di dalam Islam itu, ya, itu tidak boleh kemudian kekuasaan itu dibagi-bagikan. Makanya Nabi nggak pernah ngajarin menurunkan kekuasaan kepada anak-anaknya gitu loh. Nah, adapun yang terjadi di masa setelah Khulafaur Rasyidin itu merupakan penyimpangan dari beberapa syariat Islam. Nah, tapi ya mereka masih diterima karena apa? Karena masih menerapkan syariat Islam. Itu loh. Nah, tapi Nabi sampai era Khulafaur Rasyidin itu nggak pernah mengajarkan jabatan itu dibagikan kepada turunannya ataupun kepada pendukungnya. Terserah Allah kepada siapa yang kemudian dia punya kesempatan untuk itu ataupun punya kelayakan untuk itu gitu loh. Nah, jadi dulu Nabi itu pernah kemudian meminta perlindungan ya untuk kemudian menyelamatkan Nabi dan para sahabat yang ketika mau berhijrah ya. Ada salah satu namanya itu kabilah Amir, Bani Amir itu. Nabi datangin kabilah Amir atau Bani Amir ini untuk kemudian minta pertolongan melindungi Rasulullah dan para sahabat untuk menampung mereka di situ semuanya. Tapi dengan satu syarat, Bani Amir menerima nih, mengakui kenabian Rasul, menerima Islam, tapi dengan satu syarat, kata Bani Amir. Seandainya nanti kalian sudah tinggal di sini, setelah engkau wafat ya Rasulullah, maka yang akan menjadi penerusmu adalah kami, katanya. Maka Rasulullah menolak. Ya, masalah siapa penerusku setelah aku wafat ya terserah Allah, kata Rasul kayak gitu. Nah, akhirnya Rasulullah nggak jadi minta pertolongan sama Bani Amir. Nah, singkat cerita, Rasulullah minta pertolongan lagi kepada beberapa kabilah. Nah, akhirnya jodohnya sama Aus dan Khazraj di Madinah, di Yasrib itu. Nah, di Yasrib nggak kemudian mereka memberikan syarat-syarat seperti itu. Mereka menerima Islam, ya udah menerima Islam. Masalah kepemimpinan itu berlanjut kepada siapa ya terserah urusannya Allah gitu loh. Baik ke perkataan Nabi. Bahkan kalau kita lihat lagi ke depan sirah sahabat ya, Umar bin Khattab itu pernah kemudian dimintai para sahabat untuk anaknya ini menjadi penerusnya, menjadi penerus khalifah. Marah Umar. Nabi nggak pernah ngajarin kayak gitu. Nah, bahkan Nabi di dalam salah satu hadis itu pernah bilang, ya, demi Allah, ya, kami tidak akan mengangkat atas tugas jabatan ini ataupun jabatan penguasa ya bagi seorang pun yang memintanya, ya, dan yang berambisi terhadapnya. Nah, jadi Rasul nggak pernah memberikan kekuasaan kepada orang yang berambisi terhadap kekuasaan itu. Ya, itu pandangan dalam Islam ya. Nah, mungkin Fatur ada tambahan, mungkin silakan. Sedikit menambahkan kawan-kawan bahwasanya suatu jabatan itu adalah amanah. Ya, dalam pandangan Islam sendiri itu adalah amanah yang mana
persyaratannya itu salah satunya memiliki kudrah atau kemampuan dan profesional di bidangnya masing-masing gitu kan. Nah, itu sesuai dengan hadis Rasulullah tentang amanah ini. Jika amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Ada orang bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan? Nabi SAW menjawab, jika suatu urusan amanah tersebut bukan diberikan pada ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Sungguh luar biasa kabar yang Rasulullah sampaikan. Itu sudah terjadi di akhir zaman ini kawan-kawan semua ya. Jadi sebagai penutup mungkin tanggapan Fatur sebagai rakyat yang biasa, sebagai anak muda juga, banyak sekali PR yang harus diselesaikan oleh para pemerintah dan khususnya mereka yang mau melakukan perubahan. Salah satunya adalah mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu sistem yang digunakan sendiri ya. Nah, jadi sebagai penutup ya, mungkin Abang coba rangkum lah. Jadi inti ya dari pembahasan kita hari ini itu ya. Yang pertama, jabatan itu adalah amanah. Yang mana amanah ini ya, kalau menurut para ulama itu, kalau memang kita berambisi kepada jabatan ini ya, itu ibaratnya membuktikan sikap khianat. Kalau kita berambisi terhadap kekuasaan, jika seseorang diberikan amanah kemudian dia berkhianat, maka ibaratnya kita seperti meminta serigala untuk mengembala domba, habis dombanya. Nah, kalau orang yang nggak amanah ini disuruh jadi pengembalanya. Kemudian jabatan ini juga nggak boleh dijadikan power untuk memperoleh kepentingan pribadi. Nah, jabatan ini diperoleh untuk apa? Menerapkan hukum Islam. Dalam Islam itu begitu. Nah, pertanyaannya, negara kita Bang, emang negara Islam? Ya enggak sih. Memang negara kita bukan negara Islam. Nah, itulah maksudnya tugas kita sekarang ini berdakwah, menyampaikan kayak Rasul dulu. Emang dulu Rasul hidup di zaman yang udah negaranya Islam? Kan belum. Kafir Quraisy itu kan belum negara Islam. Tapi karena Rasul berdakwah. Nah, akhirnya ada salah satu kabilah yang menerima. Nah, akhirnya didirikanlah kemudian negara Islam itu di Madinah. Nah, akhirnya ujung-ujungnya Mekah jadi negara Islam juga, bagian negara Islam, tanpa ada kemudian pertumpahan darah itu di Fatu Mekah. Begitu. Nah, ini kalau kita bicara tentang sirah panjang lagi sebenarnya. Tapi disitulah kita bisa mengambil pelajaran ketika kita punya jabatan dipakai untuk menolong agamanya Allah, bukan untuk yang lain. Nah, ya, kemudian yang kedua, jabatan itu harus dipegang oleh orang yang kemudian punya kudrah atau kalau bahasanya itu kemampuan, punya kompetensi. Tadi udah disampaikan Batur juga, kalau misalnya kita memberikan urusan kepada orang yang nggak punya kompetensi, tunggulah kehancuran gitu kan. Dan yang ketiga ya, Islam itu menjadikan jabatan ini di tangan penguasa itu untuk mengurus rakyat. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang keempat ya, dan penerapan daripada kewajiban penguasa mengurus rakyat ini itu tidak bisa kemudian diterapkan kecuali hanya dengan syariat Islam. Kenapa cuma dengan syariat Islam? Ya, dalam sistem yang ada sekarang, para elit itu ya, itu menerapkan yang namanya ideologi kapitalisme. Nah, ideologi kapitalisme ini menguntungkan orang-orang yang punya kekuasaan. Ya, kekuasaan itu bisa berupa kemudian kedudukan, bisa berupa kemudian modal, harta, gitu loh. Dan ini terbukti dari berbagai macam undang-undang yang tidak mementingkan daripada urusan rakyat. Makanya ketiga hal yang kita sebutkan tadi, yang pertama amanah, pemimpin yang amanah, kemudian pemimpin yang berkapabilitas ataupun memiliki kemampuan, yang satu lagi pemimpin yang mementingkan urusan rakyat. Nah, ini ketiganya ini cuma bisa diterapkan di dalam syariat Islam. Cuma bisa dan mungkin diterapkan dalam syariat Islam, dan ini sudah terbukti selama 1400 tahun Islam memimpin, masyarakatnya itu sejahtera, sampai mereka sama sekali waktu itu pernah suatu ketika nggak lagi mau nerima zakat. Bahkan zakatnya ini ditaruh di perbatasan untuk diambil sama orang-orang kafir gitu. Saking kemudian sejahteranya. Dan ini terbukti di era keemasannya Islam. Nah, mungkin itu sebagai penutup ya, mudah-mudahan negeri kita ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depan ya, dengan kemudian diterapkannya syariat Allah ya. Kita juga tak lelahnya berdakwah, menyampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa menjadi berkah. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.